Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan malaikat itu meninggalkan Maria seorang diri. Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih. Diamore Channel kembali menyapa Anda hari ini. Semoga kita hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Seandainya ada yang sakit, ada yang masalah di dalam keluarga, di dalam hidup rumah tangga, marilah kita berdoa bersama-sama, mohon campur tangan Tuhan di dalam hidup mereka, terutama yang sakit. Oleh bilur-bilur, oleh darah Tuhan Yesus mereka boleh mendapatkan sembuhan. Dan Roh Kudus boleh menerangi mereka untuk mendapatkan jalan keluar dari segala masalah dan persoalan hidup mereka. Kembali Diamore Channel mengajak sahabatku, saudaraku semua, mari kita belajar menambah wawasan kita sedikit, juga untuk merenungkan bersama, terutama hari ini tentang Hari Raya Santa Maria dikandung tanpa noda. Mari kita akan merenungkan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunannya, kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, salah satu akibat dari tidak mendengarkan sabda Allah atau tidak mengikuti kehendak Allah adalah melarikan diri dari tanggung jawab dan menyalahkan orang lain. Ia menjadi tidak bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, kekurangannya, kesalahannya yang dia buat, dia limpahkan kepada orang lain. Itulah pengalaman Adam dan Hawa, manusia pertama yang melanggar perintah Allah di Taman Firdaus. Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa, Allah mendatangi mereka. Dan di hadapan Allah, Adam dan Hawa saling melempar kesalahan, saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Adam menyalahkan si perempuan Hawa, karena dari Hawa lah Adam makan buah terlarang itu. Sedangkan Hawa menyalahkan ular, yang adalah setan, karena dari bujuk rayunya
Hawa makan buah terlarang itu. Maka dosa masuk ke dalam dunia karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan manusia pertama, Adam dan Hawa. Hawa yang menurut kitab Kejadian bab 3 ayat 20 adalah ibu segala yang hidup. Dengan darah dan hidupnya meneruskan dosa dalam tubuh dan nyawa anak-anaknya dan keturunan-keturunannya. Manusia sebenarnya hancur. Namun Allah, Sang Pencipta, tetap setia pada ciptaannya. Ia merencanakan keselamatan bagi manusia dengan berjanji akan mengutus seorang putra anaknya yang lahir dari seorang perawan. Sang perawan itu juga adalah keturunan dari Hawa yang jatuh dalam dosa di Taman Firdaus. Sang perempuan itu dipilih Allah untuk ikut serta mewujudkan rencana Allah sebagaimana janji Allah di dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bertemu dengan Allah, juga bertemu dengan setan yang dalam rupa ular. Allah membuat perjanjian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Janji Allah itu, atau pernyataan Allah ini, merupakan kabar sukacita bagi dunia. Kabar sukacita awal, kabar gembira bagi penebusan umat manusia dari dosa Adam dan Hawa. Inilah dalam kitab suci, dalam secara biblis dikatakan proto-evangelium, kabar gembira awal mula. Hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, atau juga sering kita dengar disebut Maria Immaculata. Bunda Marialah keturunan Hawa, manusia pertama di Taman Firdaus itu, yang dijanjikan oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Sang Putra Allah, penebus umat manusia. Janji di Taman Firdaus itu terlaksana dalam diri perawan pilihan Allah, perawan Maria, untuk ikut serta dalam rencana Allah. Dan Maria menerima pilihan Allah itu. Maria menerima tawaran Allah itu dengan penuh penyerahan diri dalam seluruh hidupnya. Dalam dialog singkat, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Ketika malaikat Gabriel datang ke rumah Maria, membawa kabar sukacita ini, bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Anak putra Allah. Awalnya Maria terkejut dan bertanya dalam hatinya, apa arti semuanya ini? Lalu Maria bertanya kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Dan malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Lukas bab 1 ayat 35. Setelah dijelaskan malaikat Gabriel, lalu Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Melalui jawaban ini, berarti Maria sudah bersedia menyerahkan seluruh hidupnya untuk ambil bagian, untuk turut serta dalam rencana keselamatan umat manusia. Dengan mengandung dan melahirkan Sang Putra Allah. Disinilah kita boleh melihat
bagaimana Hawa lama ia menolak mentah-mentah untuk taat kepada perintah Allah dan mengikuti kata bujuk rayu setan, sehingga ia menjadi terkutuk dan melahirkan kematian. Lain pula dengan Maria, sang perawan. Maria menjawab panggilan Allah dengan taat dan penuh penyerahan diri secara total kepada rencana dan kehendak Allah. Dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Sehingga Maria kita bisa sebut Hawa baru yang melahirkan sang kehidupan. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, kata-kata malaikat ini, "Salam hai engkau yang penuh rahmat," atau di dalam bahasa Latin seperti di dalam doa Salam Maria, "Gratia plena," penuh rahmat, yang menunjukkan bahwa sebelumnya Maria sudah penuh rahmat sebelum malaikat Gabriel datang membawa kabar berita itu. Maria bukan menjadi penuh rahmat pada saat malaikat datang membawa kabar gembira itu, karena yang akan diam di dalam rahimnya adalah Allah yang Maha Kudus, dan Allah tidak mungkin bisa tolerir dengan dosa sekecil apapun. Seluruh kesaksian kitab suci mengajarkan kehadiran Tuhan Allah selalu menuntut dan menebar kesucian, selalu menuntut dan menebar kekudusan. Allah tidak tinggal di dalam ruangan dosa, rahim yang berdosa, atau Allah tidak tinggal di dalam ruang atau rahim yang pernah berbuat dosa. Inilah misteri panggilan Maria, misteri pilihan Allah yang sering kita kenal dengan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Maria, bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka Gereja Katolik meyakini bahwa tubuh dan jiwa Maria sudah disiapkan Allah dengan disucikan dari noda dosa sejak saat awal ia dikandung ibunya Ana. Dogma itu tidak berkata bahwa Maria ditebus, tetapi bahwa sebelumnya Maria terlindung, terjaga, terpelihara, atau dalam bahasa Latinnya preservata, dari noda dosa. Dengan berkata demikian, bahwa inilah keistimewaan tunggal Maria, atau yang disebut dengan istilah singulari gratia privilegio. Ini hanya keistimewaan satu-satunya untuk Maria. Maka diandaikan bahwa Allah hanya sekali dalam sepanjang sejarah hidup manusia mengecualikan seseorang manusia dari nasib umum manusia, dialah Maria, Ibu Yesus. Karena relasi unik dan tunggal antara Ibu Maria dan Yesus Kristus yang adalah anak Allah tetapi juga serentak anak Maria yang dikandung berkat Roh Kudus. Luar biasa. Dogma tentang Maria dikandung tanpa noda dosa ini dikeluarkan oleh Paus Pius ke-9 dalam ensikliknya yang berjudul Ineffabilis Deus di tahun 1854. Sebenarnya kepercayaan seperti ini sudah ada sejak zaman bapak-bapak gereja awal. Kita boleh melihat dua fakta historis yang mendukung atau memperkuat dogma ini, yaitu dengan penampakan Bunda Maria. Satu, kepada Santa Catarina Labour di Prancis di tahun 1830. Yaitu Santa Catarina melihat ada tulisan di dinding di samping Maria yang tertulis, "Ya Maria yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami yang berlindung padamu." Dalam penampakan ini sudah dikatakan dengan jelas, yang Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Jadi berarti 24 tahun sebelum dogma dikeluarkan oleh Paus Pius ke-9, yaitu tahun 1854. Kesaksian Maria yang dikandung tanpa noda
sudah ada dalam penampakan Bunda Maria. Kemudian pada penampakan kepada Santa Bernadetta Savior di Prancis. Berarti 4 tahun setelah dogma dikeluarkan oleh Paus Pius ke-9. Dogma tentang Maria Immaculata. Berkali-kali pastor, paroki, dan uskup setempat selalu menanyakan kepada Bernadetta, siapa nama perempuan yang menampakkan diri itu. Tapi Bernadetta selalu menjawab, belum tahu. Tetapi baru penampakan yang ke-16, penampakan yang ke-16 kali, di hari Kamis tanggal 25 Maret, baru wanita itu memperkenalkan diri kepada Bernadetta Savior. Mengatakan, akulah yang dikandung tanpa noda. Jadi kita lihat ada 2 kesaksian historis pada penampakan Bunda Maria yang mengatakan Maria dikandung tanpa noda. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini gereja merayakan Santa Maria dikandung tanpa noda. Dengan sasaran perayaan gereja Katolik adalah dikandungnya tanpa noda Maria. Atau di dalam bahasa Latinnya dikatakan Conceptio Immaculata Mariae. Ini dimaksudkan bahwa keistimewaan peristiwa dikandungnya Maria itu yang mau dikenang oleh perayaan liturgi itu. Bukan Maria yang tanpa noda dikandung. Atau dalam bahasa Latinnya Maria Immaculata Concepta. Bukan ini. Bukan Maria yang tanpa noda dikandung, tetapi peristiwa dikandungnya Maria. Yang Maria adalah tanpa noda. Maka marilah kita merenungkan bersama-sama di masa Advent ini bahwa Bunda Maria adalah seorang ibu yang luar biasa. Karena ia pilihan Allah. Dan juga karena Maria menanggapi pilihan Allah itu dengan kehendak bebasnya. Hidupnya selalu dekat dengan Allah. Penuh penyerahan diri dan mengandalkan rahmat-Nya. Demikian sang buah hatinya, yaitu Yesus Kristus. Seluruh hidupnya hanya untuk melaksanakan kehendak Bapanya di surga. Jadi hubungan khusus antara Maria dan Yesus, sang buah hatinya, adalah hubungan yang sangat saling menyucikan. Mereka sama-sama setia dan siap melaksanakan kehendak Allah. Maria dan Yesus. Walaupun Maria, Bunda Maria, tetap manusia yang selalu membutuhkan Yesus, sang penebus. Tanpa Yesus Kristus, Bunda Maria tak ada bedanya dengan manusia pada umumnya. Sekali lagi, Maria tetap manusia yang membutuhkan Yesus. Tanpa Yesus Kristus, Bunda Maria sama dengan kita semua. Dan semua ini karena berkat kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada Bunda Maria. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, kita jangan lupa bahwa kasih karunia yang sama juga dianugerahkan kepada kita, muridnya, kepada kita anak-anak Maria. Maka kalau kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah, bila kita juga siap melaksanakan kehendak Bapa di surga, kehendak Allah. Dan Bunda Maria sanggup membantu dan menolong kita. Karena dia adalah cermin yang memantulkan semua cita rasa dan kasih sayang seorang ibu yang selalu hadir dalam seluruh hidup umat manusia. Marilah kita terus meneladan kesetiaan, kesahajaan, kepekaan Maria dalam hidup kita sehari-hari. Di masa Advent ini, Gereja Katolik terus mengajak kita untuk hidup murni dan sungguh-sungguh siap menantikan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat dunia dengan penuh harapan. Dan Bunda Maria bisa menjadi model penantian kita karena dia telah menjalani persiapan ini dengan penuh iman dan harapan. Bunda Maria telah berhasil. Semoga hidup kita menjadi kandang domba dan hati kita menjadi palungan bagi sang bayi ajaib Raja Damai yang akan lahir nanti. Demikian sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa, jadikanlah hati kami tak bernoda seperti hati Bunda Maria yang merengkuh seluruh kehidupan manusia untuk diserahkan kepada Yesus, Putramu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua.